Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Salsabila Romiatin dari kelas BSA 5B. Akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Arud. Pertama, ada pendahuluan. Ilmu yang berkaitan dengan bahasa dalam membangun syair Arab yaitu ilmu Arud. Nah, syair adalah karya sastra yang terikat dengan aturan, muqayyad. Syair yang terkenal di zaman jahiliyah disebut dengan syair al-mu'allaqat yang berbentuk qasidah panjang. Disebut dengan al-mu'allaqat karena syair tersebut digantung di dinding Ka'bah. Mengapa digantung di dinding Ka'bah? Karena dinilai bahwa qasidah tersebut mempunyai nilai-nilai yang agung, penting dan berharga. Syair Arab itu muncul dan berkembang mulai dari bentuk ungkapan kata yang besar, mursal, menuju sajak, dan dari sajak menuju syair yang berbahar ramal, kemudian menuju syair yang berbahar rajas. Dari fase inilah syair dikatakan sempurna, kemudian berkembang menjadi susunan kaidah yang terikat dengan aturan wazan dan kafiyah. Pembahasan ada 4 poin besar. Ada definisi ilmu Arud, apa itu ilmu Arud. Kemudian yang kedua, penemu ilmu Arud. Siapakah orang yang pertama kali menemukan ilmu Arud? Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu Arud. Bagaimana perkembangan ilmunya? Dan terakhir, pembahasan tentang faedah ilmu Arud. Apa sih faedahnya mempelajari ilmu Arud? Pembahasan pertama, definisi ilmu Arud. Nah, definisi ilmu Arud ini terbagi ke dalam 2. Ada yang secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, Arud yang berarti tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat di dalam bait-bait syair. Juga bisa diartikan sebuah metode yang sulit dan sukar, atau bisa juga diarahkan pada arti kota Mekah, maksudnya Ka'bah, karena ia terdapat di tengah-tengahnya kota Mekah. Sedangkan secara terminologi, Arud adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tata cara mengenai benar tidaknya wazan-wazan syair Arab dan yang berkaitan dengannya. Kemudian keterkaitan antara ilmu Arud dengan ilmu qawafi. Ilmu Arud itu identik dengan ilmu qawafi yang pembahasannya hal ihwal, harokat akhir syair, baik berupa sukun, sahih, fathah, kasroh, dan dhammah. Kemudian yang kedua, penemu ilmu Arud. Nah, ternyata orang yang pertama kali menemukan ilmu Arud itu adalah Syekh Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri Al-Azdari Al-Farahidi. Nah, kata Farahidi ini nama sebuah lembah di kota Basra. Jadi ceritanya ketika Syekh Khalil mendapatkan ilham atau inspirasi ilmu Arud itu ketika dia berada di Mekah. Kemudian di saat perhatian orang-orang Arab lebih cenderung pada muridnya, yaitu Imam Sibawayh, dan orang-orang Arab tersebut tidak menganggap Imam Khalil lagi. Kemudian atas kejadian tersebut, dia memutuskan untuk menyendiri dan menyepi. Dia berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh siapapun. Kemudian doa tersebut dikabulkan dan dia menemukan rahasia-rahasia dalam syair Arab yang menjadi primadona di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Beliau menemukan 15 kaidah pokok dalam syair Arab yang dikenal dengan istilah bahar. Kemudian si kaidah ini disempurnakan oleh muridnya yang bernama Al-Akhfasi yang menyebabkan kaidah ini menjadi 16 kaidah. Nah, adapun 15 wazan dalam syair Arab yang ditemukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kabilah Azdi Yaman, yaitu yang pertama bahar tawil, bahar madid, bahar basit, wafir, kamil, hajaz, bahar raja, romal, bahar sari, bahar munsarih, bahar kafif, bahar mudori, bahar muktadlab, bahar mutaz, bahar mutaqarrib. Nah, kemudian ditambah 1 wazan lagi yaitu bahar mutadorok oleh muridnya bernama Al-Akhfasi tadi, yang akhirnya jumlah seluruh wazan ada 16 macam. Kemudian
Ada perkembangan ilmu arud. Saat ilmu arud diperkenalkan pertama kali oleh Imam Khalil, ilmu arud menjadi ilmu yang mengukur keindahan dan kebenaran pembuatan sastra Arab hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Dari situ banyak ulama yang memperhatikan ilmu ini, dan sebagian mereka ada yang menguraikan kaidah, memperluas keterangan dan meringkasnya. Berikut nama ulama-ulama yang juga menulis ilmu arud. Yang pertama Al-Akhfas Al-Awsat sekitar tahun 2015 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh Abu Al-Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad tahun 285 Hijriah, Ibnu Kisan tahun 310 Hijriah, Ibnu Syiraj 316, Ibnu Abdul Robah 308 Hijriah, Jazaji tahun 340 Hijriah, dan sampai Damamini tahun 827 Hijriah. Pembahasan terakhir, faidah ilmu arud. Dengan adanya ilmu arud ini, kita bisa membedakan antara syair Arab dengan yang lainnya. Syekh Hanafi berpendapat bahwasanya mempelajari sesuatu yang bisa membedakan antara Al-Quran dengan syair hukumnya fardu ain, sebab hal itu bisa mencegah subordinasi dalam akidah. Kemudian juga dengan mempelajari ilmu arud ini bisa membedakan kalimat syair dengan prosa, menghindari kerancauan satu bahar dengan yang lain, serta menjaga syair dari perubahan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.